Oke, halo semuanya, bersama gue Luis di Kaneta KD. Jadi di tahun ini kita udah ditampar sama banyak banget mechanical keyboard yang rilis di tahun ini. Mulai dari yang murah banget sampai yang harganya mid-end di 2 jutaan ke atas. Atau bisa dibilang sekarang gue sebut sebagai custom keyboard entry level. Kenapa gue sebut begitu? Karena ternyata banyak banget harga keyboard yang lebih absurd lagi dari 2 jutaan. Jadi buat sekarang gue sebutnya custom keyboard entry level atau mid-end lah bisa dibilang. Gitu, dan salah satu merek yang ada di segmen ini tuh namanya adalah QWERTY Case yang dulu sempat gue bahas. Kemarin mereka udah ngerilis QK65 yang kemarin itu udah sempat gue review, dan nggak lama setelah itu ada QK60 yang waktu itu gue nggak sempat review tapi gue sempat stream di Twitch gue. Dan sekarang mereka ngerilis QK75. Ini mana gue bisa confirm kalau keyboard ini tuh masih ngebawa mounting system yang sama, yaitu gasket tone, tapi dengan implementasi yang cukup jauh berbeda dan bisa ngasih tapping feel yang menurut gue enak banget. Dan berita baiknya, keyboard ini tuh punya fitur wireless. Nah, keyboard ini sendiri tuh ada banyak banget pilihan warna dan juga kombinasi warna pemberat atau weight-nya. Jadi biar lebih detail atau lebih gampang, kalian bisa join ke Discord-nya Mac kalian, karena Mac kalian yang akan run si grup buy-nya ini. Jadi kalian bisa langsung aja ke Discord-nya mereka, di situ lebih detail, dan grup buy-nya itu bakalan di-run sampai tanggal 8 Desember ini, which is harusnya di hari tanggal gue ngupload atau nge-publish video ini. Jadi sebelum tanggal 8 berakhir, kalau kalian tertarik, kalian bisa join aja Discord-nya, nanti linknya akan gue taruh di bawah. Dan untuk price-nya sendiri, karena detailnya cukup banyak, jadi akan gue tampilkan aja tabelnya di sini. Dan kalau misalkan kalian pengen yang bare bone kit-nya itu, kalian bisa pilih salah satu dari 4 pilihan yang paling atas untuk harga case-nya sendiri. Dan itu untuk case-nya dia udah include sama si badge dan juga knob. Dan setelah itu kalian tinggal pilih mau tambahin pakai plate dengan berbahan apa. Dan setelah plate, kalian bisa pilih mau pakai PCB apa, mau pakai PCB solder, mau pakai PCB hot swap, ataupun mau pakai PCB yang wireless. Dan untuk 3 yang paling bawah itu cuma opsional untuk kalau kalian in case pengen beli spare partnya lagi. Jadi kalau ditotalin pakai pilihan case yang paling murahnya itu jadi sekitar 2,7 jutaan dengan PCB yang hot swap. Dan untuk bundle itu dia dapat case, dapat weight, keycaps, dan juga switch kalau kalian malas beli keycaps dan switch secara terpisah. Dan harganya juga masih bisa dibilang kategori mid-end menurut gue, dan bahkan harganya masih lebih murah daripada si Noisy One dan juga Noisy itu waktu pas mereka awal rilis. Oke, jadi QK75 ini adalah keyboard dengan layout 75% dengan exploded arrow, yang dimana layout ini udah sering banget kita lihat di keyboard-keyboard kayak Q1, JMMK Pro, Z2, dan sebagainya. Dan kebetulan di keyboard ini dia tuh bisa pilih mau pakai knob ataupun mau pakai badge magnetic kayak begini. Dan kebetulan di unit gue ini gue dapat badge yang warna hitam dan juga rotary knob yang berwarna emas chrome gitu, yang menurut gue cakep banget. Lalu si rotary knob ini tuh dia nggak nyambung langsung ke PCB-nya, melainkan dia tuh pakai semacam board yang terpisah yang disambungin lewat ribbon cable ke si PCB-nya. Gitu, jadi enaknya tuh kita bisa ganti mau pakai rotary knob ataupun mau pakai badge sesuka hati kita kapanpun yang kita mau, dan menurut gue ide ini cukup cemerlang. Nah, kebetulan di unit gue ini gue dapat yang versi warna case yang warnanya itu anodized merah dan juga pakai SS weight atau stainless steel weight sunblasted PVD. Gitu, dan selain itu untuk side profile sendiri dia itu mengingatkan gue dengan desain side profile-nya si QK60, yang dimana di bagian luar top dan juga bottom case itu dikasih kayak spacing sedikit biar lebih bertekstur atau lebih berbentuk, dan pas diangkat pun juga lebih gampang dibandingkan dengan QK65 yang waktu itu pernah gue bahas. Overall sih gue cukup suka sama desainnya karena cukup minimalis, nggak banyak aneh-aneh tapi nggak yang polos banget juga. Dan selain itu untuk di bagian bottom weight itu mereka ada ngasih kayak semacam logo QWERTY Case yang menurut gue cukup elegan. Dan selain itu di dalamnya atau di internalnya pun juga dikasih internal weight dengan bahan red brass. Ini mana di bagian internal weight sendiri pun mereka ada ngasih ornamen-ornamen kecil atau detail yang cukup menarik menurut gue, dan akan ngebantu dari sisi akustiknya juga nanti. Lalu secara finishing, build quality, dan sebagainya kalau dibandingkan sama JMMK Pro, Q1, Z1, Z2, dan bahkan si QK65 sendiri, si QK75 ini menurut gue punya finishing yang jauh lebih oke. Terus dari sisi surface-nya pun dia juga mulus banget, lalu juga cat dan juga warnanya juga bagus menurut gue. Dan dia ini kurang lebih hampir sama finishing atau anodize-nya kayak si QK60 yang dulu pernah gue streamingin. Itu jadi secara build, finishing, dan sebagainya ini berada di level yang berbeda menurut gue dibandingkan dengan keyboard mid-end atau custom keyboard entry level yang sebelumnya pernah gue bahas. Nah, berita bagusnya di keyboard ini tuh ada pilihan yang versi wireless kalau kalian beli PCB-nya yang wireless. Dan mereka itu menggunakan firmware yang mereka sendiri biar bisa mengoptimalkan dari sisi penggunaan baterainya. Itu karena apa? Kalau pakai VIA mungkin lebih sulit untuk optimisasi si baterainya. Dan selain itu untuk yang versi wired itu dia
masih menggunakan VIA dan juga Vial, dan kalau nggak salah kalian juga akan menjual si baterainya atau nge-provide baterainya secara terpisah nanti. Jadi kalian stay tune aja ke Discordnya mereka. Dan untuk si baterai sendiri itu ditempatkan di bagian bawah internal weight-nya, jadi itu bener-bener ngumpet dan rapi banget jadinya. Cuma berhubung di sini gue dapetnya yang versi kabel, jadi gue akan bahas yang versi kabelnya aja karena gue nggak bisa cobain yang wireless. Dan selain itu dari sisi case-nya sendiri, mau itu yang wired ataupun yang wireless, itu keduanya sama aja, nggak ada bedanya. Dan berhubung ini dari QWERTY Keys, jadi semua kelengkapan selain dari si barebone kit yang kalian beli kayak stabilizer, switch dan juga keycap puller, carrying bag dan segala macam, itu cuma di provide sebagai hadiah atau gift doang. Gitu, jadi nggak semua orang bisa dapat. Jadi kalau misalkan kalian dapat ya berarti kalian beruntung. Kalau misalkan kalian nggak dapat, ya kalian nggak bisa ngomel atau minta ke mereka karena itu cuma sebagai hadiah aja. Tapi nggak perlu khawatir karena semua yang diperluin untuk nge-build si keyboard ini semuanya udah di-provide sama mereka. Untuk pilihan plate-nya itu ada 4, ada polycarbonate, POM, Avar4 dan juga aluminium, dan bisa kalian pilih aja sesuai dengan selera kalian. Dan kebetulan di sini gue dapetin PCB yang hot swap, dan untuk layoutnya sendiri dia cukup terbatas, cuman bisa step caps lock dan juga split backspace doang. Sementara untuk yang di PCB solder dia layoutnya lebih banyak. Dan berhubung ini dari QWERTY Keys, jadi ramuan untuk sisi akustiknya juga masih sama, yaitu pakai PA sheet, dapat platform dan juga dapat case foam. Itu jadi kalau misalkan kalian suka sama suara keyboard yang poppy, talky, marbly dan sebagainya, gue rasa kalian bakal cocok sama si keyboard ini. Itu, dan selain itu karena di sini si foam-foamnya ini kalian bebas mau pakai atau enggak, jadi kalian bisa pilih aja kira-kira konfigurasi foam apa yang cocok sama suara atau seleranya kalian. Lalu si case-nya ini dia tuh screwless di bagian dalamnya, jadi untuk ngebuka si case-nya ini dia tuh tinggal dibuka aja screw-nya dari dalam. Oke, lanjut, yang bikin keyboard ini menarik banget itu adalah dari sisi mounting style, yang dimana di sini mereka pakai PCB mount gasket, yang dimana mounting point-nya itu terletak pada PCB-nya, bukan di plate-nya seperti yang biasa kita temuin di keyboard gasket lain kayak Q1, Q2, Z1, Z2, Gas 67 dan bla 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 sebagainya itu. Gitu ya. Dan berita baiknya, jadinya si keyboard ini tuh bisa di-build secara plateless atau bahkan nggak usah pakai plate sama sekali, itu juga tetap bisa di-build. Karena yang kontak ke case-nya itu adalah si lift dari si PCB-nya lewat si silicone gasket yang dikasih sama QWERTY Keys. Dan yang gue suka dari si QWERTY Keys itu adalah si silicone gasketnya itu benar-benar lembek dan juga empuk banget. Gitu. Jadi meskipun dia silikon, tapi tapping feel-nya itu nggak keras. Nah, buat kalian khawatir, emangnya aman bang kalau mountingnya itu cuma di PCB doang? Dan kalian nggak perlu khawatir karena ini bukan pertama kalinya keyboard pakai metode PCB mount kayak gini. Sebelumnya udah ada kayak Hexworthy, ada J65, dan yang half plate pun juga ada kayak Angel, ada Mod 65 dan lain-lain, itu juga udah ada. Jadi nggak perlu khawatir. Itu, dan justru si metode PCB mount keyboard ini tuh bisa ngasih tapping feel yang lebih soft dan juga lebih bonci lagi, yang tidak bisa di-achieve atau tidak bisa didapatkan tapping feel-nya di keyboard yang wajib pakai plate. Gitu. Dan cuman untuk si plateless sendiri itu tuh dari QWERTY Keys menyarankan kalau kalian bisa ngambil PCB yang solder aja biar si switch-nya ini nggak gampang kecabut, apalagi kalau kalian lagi nyopot si keycaps-nya. Tapi di sini gue jujur aja, gue nyobain si keyboard ini di mode plateless dengan PCB yang hot swap, dan di sini gue pakai switch OLED neon, dan setelah gue coba ternyata surprisingly cengkramannya cukup kuat waktu gue typing aman, switch-nya nggak lompat, dan waktu pas gue coba cabut keycaps pun ternyata switch-nya nggak ngikut. Dan di sini gue coba juga lagi pakai switch JWEG Black 63,5, dan pas gue cabut keycaps pun dia switch-nya nggak ngangkat, tapi pas gue coba di KS3X47 dia switch-nya ikutan keangkat. Jadi baik lagi, tiap switch biasanya punya ketebalan bottom housing yang beda-beda, jadi tidak semuanya bakalan firm di bawah situ. Jadi tetap gue menyarankan kalau kalian pengen plateless, kalian bisa ke beli PCB yang solder, atau kalau kalian pengen beli yang PCB hot swap, jangan lupa beli plate-nya juga. Oke, lanjut untuk proses build-nya sendiri. Yang pertama kita tinggal siapin si PCB dan juga si PA sheet-nya taruh di atas, terus habis itu kita tinggal tuning si stabilizer dan kita pasang, dan setelah itu tinggal pasang platform kalau mau dipakai dan pasang plate kalau mau dipakai juga. Lalu tinggal pasang switch satu-satu ke semuanya, dan setelah itu jangan lupa untuk pasang si silikon gasketnya di masing-masing mounting point-nya. Dan setelah itu kalau udah tinggal pasang kabel daughterboard-nya ke si PCB, dan kalau misalnya kalian pengen pakai rotary knob, kalian bisa pasang si rotary knob-nya ke ribbon kabelnya dulu, lalu setelah itu kalian baru screw ke bottom case, dan setelah itu kalian tinggal pasang si ribbon kabelnya ke si PCB-nya, dan kalau misalkan udah tinggal semuanya dimasukin ke case-nya dan tinggal di screw, dan yang terakhir tinggal pasang keycaps-nya dan udah selesai, dan cukup gampang menurut gua. Dan untuk detail build yang gua pakai di sini, gua pakai keycaps Xiaomi Cherry OG karena di bagian supply-nya itu dia warna merah biar serasi sama warna case-nya. Lalu untuk switch-nya gua pakai OLED neon yang harganya sekitar satuannya sekitar 8 ribuan, jadi kalau di totalnya sekitar 700 ribu.
untuk 90 switch. Lalu selain itu untuk stabilizernya gue pakai OLED stabilizer, dan kalau ditotalin build total ini kalian bisa lihat sendiri di B-roll kurang lebih harganya totalnya segimana. Dan sebagai formalitas, kalau kalian penasaran sama tapping testnya, silahkan kalian dengerin sendiri. Oke, yang terakhir untuk kesimpulannya, gue pribadi jujur suka banget sama si QK75 ini, terutama dari sisi tapping feel-nya. Itu karena dia bisa ngasih tapping feel yang soft dan juga bouncy banget, terutama karena dia plateless. Gitu, jadi gak susah buat gue untuk bisa ngerekomendasiin si QK75 ini, terutama kalau kalian cocok sama deskripsi tapping feel yang udah gue sebutin tadi. Gitu, dan selain itu opsi warna dan konfigurasi dari si keyboard ini tuh sangat banyak banget, sangat luas, kalian bisa explore. Mau kalian pakai knob, mau kalian pakai badge, itu benar-benar terserah kalian, dan gantinya pun juga gampang gitu. Dan untuk dari sisi build quality dan juga finishingnya sendiri, untuk keyboard di harga 2-3 jutaan, menurut gue ini adalah salah satu yang terbaik menurut gue gitu. Dan selain itu untuk fitur-fitur lain, hot swap, sound pressing, wireless, dan segala macam juga ada. Kalian bisa pilih config mana yang kalian suka. Dan paling yang gue kurang suka dari keyboard ini tuh cuman dari si bottom row layoutnya doang, yang dimana untuk PCB hot swap sendiri itu kan wajib pakai spacebar 6,25U, sementara di kanannya itu dia pakai 2 kali 1,5U, dan untuk di kirinya itu tetap pakai 1,25U kali 3 gitu. Jadi di mata gue kelihatan kayak kurang balance atau kurang seimbang aja menurut mata gue. Dan untuk layout PCB soldernya sendiri pun, kalau kita pakai spacebar 7U, di bagian kanannya tetap 2 kali 1,5, tapi yang di kirinya jadi 2 kali 1,5 juga, jadi nggak bisa pakai WinKey kayak sangan layout gitu. Cuman baik lagi ini selera, cuman kalau misalkan kalian nggak peduli sama itu ya nggak apa-apa. Oke, jadi gue rasa itu aja yang bisa gue bahas dari si QK75 ini dari QWERTY, dan seperti biasa kasih tau gimana mendapatkan di kolom komentar di bawah, like dan share jika bermanfaat. Lalu follow semua sosial media kami di Instagram dan juga TikTok, karena di sana ada konten yang berbeda, dan join komunitas kami juga di Discord, semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Keren Yang Tadi, sampai jumpa di video berikutnya.